Halo besti-besti dan sahabat mistik dimanapun kalian berada, selamat datang di dunia mistik. Kali ini Mistik mau membahas sebuah alur film bergenre horor komedi dari Thailand berjudul Make Me Shudder. Film ini menceritakan tentang sekumpulan siswa sekolah yang menyebut kelompoknya dengan nama Morhok Tuba. Kelompok itu gemar melakukan petualangan dalam menjelajahi bangunan-bangunan berhantu. Walaupun sebenarnya mereka adalah seorang penakut. Langsung saja tanpa basa-basi, mari kita mulai ke alurnya yuk. Diawali dengan Nick dan James yang sedang berjalan sambil mengobrol. Mereka menghampiri Beau yang tengah duduk di samping lapangan untuk merencanakan perjalanan penelusuran nanti malam di gedung samping sekolah mereka. Brian dan Dex yang hendak melarikan diri pun tak jadi karena keburu ketahuan oleh James dan Beau yang akhirnya dipaksa ikut. Malam pun tiba. Nietzsche sudah tiba di lokasi yang konon katanya tempat meninggalnya seorang siswa yang bunuh diri loncat dari atap gedung. Nick memimpin penelusuran tersebut diikuti oleh ketujuh temannya yang penakut. Setiap perjalanan mereka selalu diganggu oleh hantu berkepala retak bernama Mike. Mike selalu mengikuti kemanapun mereka pergi. Sedangkan di suatu tempat ada dua orang guru bernama Wan Pen dan Saman yang sepertinya sedang lembur. Mengetahui bahwa ada segerombolan siswa yang belum pulang, akhirnya mereka pun mengeceknya. Setelah diganggu oleh Mike, Nick CS berhasil melarikan diri. Tapi tiba-tiba saja Oil kejang-kejang yang mereka kira kesurupan. Saat sedang bersusah payah menolong Oil, Mike kembali datang. Oil pun ditinggalkan sendirian. Tak lama kemudian Oil ditemukan oleh Wan Pen. Tapi kedua sejoli ini memilih menemui Oil lagi. Sedangkan yang lain memilih berlari ke arah tangga. Mereka bertemu dengan seorang guru yang sepertinya sedang berjaga bernama Pani. Nick CS menceritakan kejadian menakutkan tadi kepada Pani, dan Pani meminta mereka mengikutinya. Mereka dibawa ke sebuah kelas tak terpakai, tapi tiba-tiba pintu ditutup oleh Pani dan Nick CS pun terkurung di kelas itu. Nick menemukan sebuah lilin dan meminta yang lain membantunya mencari korek. Saat sedang sibuk mencari, tiba-tiba terlihat bayangan di depan pintu yang mereka kira itu guru Pani. Tapi saat terbuka ternyata itu Mike. Mike menerobos masuk membuat Nick CS ketakutan. Nick cepat-cepat meminta temannya mencari korek, tapi tak ada karena korek itu berada di tangan Mike. Mike meminta Nick CS untuk mengambilnya sendiri pada Mike. Mike tidak pergi dari sana. Ia memilih duduk sendirian di pojok sambil sesekali menatap ke arah James yang ketakutan. Nick membuka loker dan menemukan bantal untuk teman-temannya, sedangkan Oil berhasil bertemu dengan kedua temannya dan dibawa oleh guru Wan Pen ke UKS. Tapi tiba-tiba Oil teringat dengan cerita malam kemarin saat mereka berada di asrama. Tentang gedung ini di mana Oil dan Nick memiliki versi cerita yang berbeda. Dari cerita yang Oil dengar bahwa di gedung ini pernah terjadi pembunuhan antar guru yang menyebabkan semua murid di sekolah ini ikut terbunuh. Sedangkan di kelas, Mark tertidur di tengah-tengah James dan Beau dengan pulas. Wig di kepala Mark terlepas, membuat penyamarannya terbongkar. Ternyata dia hanya ingin menakut-nakuti Nick CS saja. Tapi tiba-tiba saja buku yang tergeletak di lantai terbuka. James dan yang lain kaget, tapi Nick tidak mempercayainya.
Dia malah berkata kalau buku itu benar-benar terbuka sendiri, Nick akan mengencinginya. James yang mengarahkan senternya ke dinding menemukan sebuah foto yang merupakan foto guru Pani yang sudah meninggal pada 13 Juli 1962. Nick yang baru selesai pipis membuka buku yang tergeletak tadi. Ia pun membaca sebuah berita tentang perkelahian guru yang meninggal di kelas 65. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Guru Pani terlihat datang dan mondar-mandir sambil membawa tongkat di depan kelas itu. Nick menemukan patung Buddha dan berniat mengambilnya dengan James yang menerangi. Sedangkan di luar, Guru Pani masih terlihat mondar-mandir. Nick yang kesusahan menaiki pijakan papan tulis, namun tiba-tiba papan tulis itu terjatuh dan memperlihatkan tulisan kelas 65. Guru Pani kembali berjalan ke kelas itu dan membuka pintu. Dia marah dan wajahnya berubah menjadi mengerikan. Guru Pani mencekik Brian, kemudian Wan Pen dan Saman masuk mencegah Pani mencekik Brian. Guru Pani marah besar. Nick CS berhasil keluar dari kelas, tapi Guru Pani kembali melihat mereka dan tiba-tiba angin besar datang membawa Nick CS ke masa lalu. Mereka semua terbangun di sebuah gedung. Mereka pun mulai menelusuri gedung tersebut. Mereka berada di gedung tempat terjadinya guru yang saling membunuh. Guru Wan Pen dan Saman akan membantu Nick keluar dari sana. Tapi Guru Pani yang mendengar itu muncul di lantai atas dengan wajah menyeramkan. Guru Wan Pen dan Saman meminta Nick CS untuk bersembunyi. Mereka dihantui oleh siswa-siswa yang meninggal. Nick CS memasuki sebuah kelas yang terdapat banyak siswa. Mereka bersembunyi di belakang. Terlihat ada Guru Wan Pen yang sedang menjelaskan di depan. Kemudian Guru Pani datang dan meminta siswa keluar. Ternyata Pani melabrak Wan Pen yang katanya selingkuh sama Saman. Pani pun menusuk Wan Pen dan Saman. Saman mencabut pisaunya dan menusuk Pani. Nick CS kaget karena ternyata guru-guru itu adalah hantu. Guru Pani menemukan mereka. Nick CS pun dikepung. Nick dicekik oleh Guru Pani sedangkan bibir James sudah bengkak karena ditampar terus-terusan oleh Guru Pani. Guru Wan Pen dan Saman pun datang dengan wajah yang seram meminta Pani melepaskan Nick. Ternyata dulu Guru Pani diperkosa saat pingsan oleh guru sobat sampai hamil dan menuduh Saman. Sejak saat itu Pani menganggap bahwa semua cowok itu jahat. Ia membunuh satu persatu siswa di kelas 65 termasuk Mike. Pani masih mencekik Nick, sedangkan James dan yang lain mulai bernyanyi membuat Pani terharu dan melepaskan Nick CS. Pani membiarkan Nick CS pergi dan mulai menangis dan pergi dengan tenang. Semudah itu.